Halo, selamat siang saudara-saudara semua. Ketemu dengan saya Hendy Wijaya lagi. Kita akan belajar hari ini tentang pemenggalan kepala Nabi Yohanes Pembaptis yang diambil dalam Matius 14 ayat 1 sampai 12. Bagaimana kisah pemenggalan kepala Nabi Yohanes Pembaptis ini bisa terjadi? Lalu apa yang bisa kita pelajari dari satu peristiwa yang dirayakan oleh gereja pada hari ini tanggal 29 Agustus? Mari kita lihat. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria, ya. Zakaria adalah seorang imam Bait Allah dan istrinya Elizabeth adalah sepupu dari perawan Maryam atau bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia lahir ketika ibunya telah tua setelah kabar kelahiran dan pemilihan namanya oleh malaikat Gabriel. Yohanes Pembaptis memulai tugasnya mengkhotbahkan pertobatan dan membaptis dalam Sungai Yordan untuk mempersiapkan diri bagi Mesias sekitar tahun 27. Jalan hidupnya menyerupai nabi-nabi perjanjian lama. Di antara murid-muridnya adalah para nelayan yang kemudian menjadi rasul-rasul kudus seperti Petrus dan Andreas. Yohanes membaptis Tuhan Yesus sendiri dan mengenalinya sebagai Sang Mesias ketika dilihatnya Sang Roh turun atas dirinya. Kemudian Herodes Antipas, anak dari Herodes yang lebih tua, yang juga pembunuh anak-anak Bethlehem pada saat kelahiran Tuhan Yesus, dan anaknya ini adalah Herodes Antipas, itu adalah penguasa Galilea pada saat Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah. Herodes ini menikah dengan seorang anak perempuan dari seorang pangeran Arab yang bernama Aretas. Ya, Herodes menikahi anak perempuan dari Aretas. Tetapi Herodes, tunas jahat dari akar jahat, menyingkirkan istrinya yang sah dan secara tidak sah mengambil Herodias sebagai gundiknya. Di mana Herodias ini adalah istri dari saudaranya Filipus yang masih hidup. Yohanes Pembaptis sendiri berdiri melawan pelanggaran hukum semacam ini dan mengecam keras Herodes yang kemudian menjebloskan Yohanes ke dalam penjara. Pada saat perjamuan di istananya di Spastia di Galilea, Salome, yaitu putri dari Herodias dan Filipus, menari di depan para tamu. Herodes yang pada saat itu mabuk begitu terpesona oleh tarian ini sehingga dia berjanji kepada Salome bahwa dia akan memberikan apapun yang dia minta darinya, meskipun itu setengah dari kerajaannya. Nah, dibujuk oleh ibunya, Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis. Algojo Makeus memenggal kepala Yohanes dan memberikan kepalanya kepada Salome, dan diberikannya kepada ibunya Herodias. Namun, hukuman Tuhan dengan cepat menimpa kelompok pelaku kejahatan ini. Pangeran Aretas untuk membersihkan kehormatan putrinya, menyerang Herodes dengan pasukannya dan mengalahkannya. Herodes yang dikalahkan dijatuhi hukuman oleh Kaisar Romawi pada waktu bernama Caligula untuk diasingkan pada awalnya ke Galia dan kemudian ke Spanyol. Sebagai orang buangan, Herodes dan Herodias hidup dalam kemiskinan dan penghinaan sampai bumi terbuka dan menelan mereka. Salome meninggal dalam kematian yang jahat di sungai Sikaris atau Sula. Nanti kita lihat bagaimana tragis akhir hidup Salome ini. Lalu murid-murid Yohanes mengambil tubuh guru mereka pada malam hari dan menguburkannya dengan hormat, dan Herodias menusuk lidah Yohanes dengan jarum di banyak tempat dan menguburkan kepalanya di tempat yang tidak layak. Apa yang kemudian terjadi pada kepala Yohanes Pembaptis dapat kita baca pada peringatannya 24 Februari. Saya sedang menulis artikel tentang penemuan kepala Yohanes Pembaptis ini. Nanti kita akan mempelajarinya pada suatu saat itu. Yohanes Pembaptis dikuburkan di Samaria, di mana ia dihormati pada abad keempat. Namun kemudian makam itu dicemarkan oleh Julian si pemurtad. Gereja berpuasa dengan ketat pada hari ini. Menurut tradisi kudus gereja, setelah wafat, Yohanes Pembaptis memaklumkan kedatangan Kristus di Hades kepada orang-orang yang telah meninggal. Sebagaimana dalam hidupnya, ia menjadi perintis jalan Allah bagi orang-orang hidup. Kematian Nabi Yohanes Pembaptis terjadi sebelum Paskah,
Tetapi perayaannya pada tanggal 29 Agustus ditetapkan karena pada hari itu sebuah gereja telah dibangun di atas makamnya di Spastia oleh Kaisar Konstantinus dan permaisuri Helena dikonsekrasikan. Di gereja ini juga ditempatkan relik para murid Yohanes, yaitu Elisius dan Audius. Jadi dipindahkan tanggal 29 Agustus ini untuk juga pada saat gereja dikonsentrasi, gereja yang dibangun untuk menghormati Yohanes Pembaptis. Ada taroparion yang dinyanyikan buat Yohanes Pembaptis, yaitu peringatan orang-orang benar dirayakan dan kidung puji-pujian. Namun kesaksian Tuhan cukup bagimu, ya Sang Perintis Jalan. Engkau sungguh telah dinyatakan lebih terhormat dari para nabi, sebab engkau diperhitungkan layak untuk membaptis dalam aliran air Dia yang engkau maklumatkan. Karenanya setelah menanggung derita dengan berduka cita bagi kebenaran, bahkan kepada mereka di Hades, engkau telah memaklumkan Allah yang telah menyatakan dirinya dalam daging, yang membawa dosa-dosa dunia dan mengaruniakan kami rahmat yang besar. Pemenggalan mulia Sang Perintis Jalan adalah bagian dari penyediaan Allah, agar Ia boleh memaklumkan kepada mereka di Hades akan kedatangan Sang Juru Selamat. Biarlah Herodias yang menuntut pembunuhan yang fasik itu meratap, sebab ia tidak mencintai hukum Allah, namun zaman kehidupan, namun zaman yang palsu dan berlalu ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kisah hidup Salome selanjutnya. Jika kita mengamati bagaimana manusia mati, kita akan melihat bahwa kematian seseorang biasanya menyerupai dosanya. Seperti ada tertulis, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dalam Matius 26 ayat 52. Setiap dosa ibarat seperti pedang, dan manusia biasanya dibunuh oleh dosa atau pedang yang paling mudah mereka lakukan. Contoh dari hari ini adalah melalui Salome, putri jahat Herodias, yang meminta kepada Herodes kepala Yohanes Pembaptis di atas piring. Dia tinggal di Spanyol di kota Lerida atau Loredo bersama Herodes dan Herodias yang diasingkan. Suatu hari Salome melintasi sungai beku Sikaris. Es pecah dan dia jatuh ke air sampai ke lehernya. Gunung es melingkari lehernya dan dia menggoyangkan, menari dengan kakinya di dalam air seperti yang pernah dia lakukan di istana Herodes dulu. Namun dia tidak dapat mengangkat dirinya sendiri atau tenggelam sampai sepotong es yang tajam memenggal kepalanya. Air membawa tubuhnya pergi dan kepalanya dibawa ke Herodias di atas piring, seperti kepala Yohanes Pembaptis pada suatu waktu. Lihatlah betapa mengerikan kematian menyerupai dosa yang pernah dilakukannya. Jadi, sebab dia binasa oleh pedang yang dia gunakan sendiri atau dosa yang dia perbuat sendiri. Nah, saudara-saudara, kita lihat satu refleksi di sini bahwa manusia mati oleh karena dosanya. Melihat kematian sama seperti menyerupai dosanya. Dan ini benar yang dikatakan oleh Matius 26 tadi. Seperti yang terjadi pada Salome yang Tuhan beri hukum. Nah, saudara-saudara, dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ini kabar baik kepada kita yang hidup di dalam dosa, tetapi ada kesembuhan yang Tuhan tawarkan sejak zaman perjanjian lama. Dan kita akan lihat, kita luka, kita perlu kesembuhan oleh karena dosa kita. Tetapi kesembuhan itu datang dari luka-luka Kristus. Kita yang disakiti oleh dosa, oleh iblis, kita mungkin menyerupai seperti Salome, tetapi kita lihat dalam Yesaya 53 ayat 5, kita disembuhkan oleh luka-luka Kristus. Jadi Nabi Allah bernubuat dan kita sekarang tahu bahwa nubuatnya itu benar. Oleh penderitaan luka Kristus, kita telah diselamatkan dari penderitaan kekal. Oleh darahnya yang murni, kita disucikan dari kusta dosa dan dihidupkan kembali. Darah dan tubuh kita menjadi tidak murni dari nafsu dosa.
Tetapi roh kita, sarang dan sumber ketidakmurnian tubuh, pertama-tama menjadi tidak murni. Dapatkah yang najis dibersihkan oleh yang najis? Bisakah kain linen kotor dicuci dengan air kotor? Tentu tidak bisa. Hanya yang bersih yang bisa membasuh yang najis. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun merasa bahwa umat manusia tidak murni dan kotor. Tapi mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah, ingin membersihkan yang najis dengan yang najis terlebih dahulu, dengan memanggil roh-roh najis dan menyembah mereka. Dan kedua, dengan mempersembahkan korban yang tidak murni, baik itu korban manusia atau hewan. Tetapi saudara, semua itu tidak bisa membersihkan atau menyembuhkan luka dan kekotoran mereka. Tetapi ada setetes darah Kristus yang maha suci, murni, dapat membersihkan umat manusia lebih dari semua pengorbanan penyembahan berhala sejak awal dunia. Mengapa? Karena darah Kristus adalah murni, sedangkan yang lain tidak murni. Dokter mengambil satu tetes obat kuat dan mengencerkannya, memvaksinasi banyak orang dengannya untuk melindungi mereka dari sakit. Kita bahkan mengencerkan darah Kristus di dalam cawan dengan air, dan kemudian kami mengambilnya dan meminumnya. Karena dikatakan bahwa ketika mereka menikam tubuh Tuhan dengan tombak, keluar darah dan air, dan Yohanes 19:34. Begitulah kekuatan dari satu tetes darahnya, sehingga dunia dapat dibakar olehnya. Itulah darah tanpa dosa, satu-satunya darah tanpa dosa. Darah paling murni, suci, satu-satunya darah murni di dunia. Andai saja manusia tahu apa itu kuasa, kekuatan kemurnian yang mutlak, semua yang tidak murni dari dosa akan bergegas untuk menyucikan diri mereka sendiri oleh Kristus yang maha suci. Dan semua yang tidak berdaya akan bergegas untuk mengambil bagian dari darah dan tubuh Kristus dalam perjamuan kudus. Dan semua orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka boleh mendapat setetes darah yang memurnikan mereka. Karena ada tiga, dan ketiganya murni, dan ketiganya memurnikan, yaitu roh murni, darah murni, tubuh murni. Dan hanya yang murni, yang suci, yang dapat memurnikan, menyucikan yang kotor, yang tidak murni. Dan yang sehat dapat menyembuhkan yang tidak sehat. Apa yang kuat dapat membangkitkan apa yang tidak berdaya. Ya Tuhan Allah kami yang maha kuasa, bersihkanlah kami orang berdosa dengan luka darah-Mu, dengan luka-Mu yang tidak berdosa dan suci. Bagimulah segala kemuliaan dan syukur selalu. Amin. Yang terakhir saudara-saudara, saya ingin membacakan dalam Matius 17 ayat 14 sampai 23. Itu adalah satu kisah tentang pengusiran setan yang tidak bisa dilakukan oleh para murid. Lalu Tuhan Yesus sendiri berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Setan ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa orang lain. Sehingga setan ini tidak bisa masuk kepada mereka yang berpuasa dan berdoa. Meskipun ada banyak setan dan semua udara di angkasa dipenuhi oleh mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap orang yang dilindungi oleh doa dan puasa. Puasa adalah kesederhanaan yang universal, doa adalah komunikasi universal dengan Allah. Dengan puasa kita bertahan dari serangan luar, sedangkan dengan doa itu mengarahkan senjata api melawan musuh. Setan dapat merasakan orang yang lebih cepat dan orang yang berdoa dari kejauhan. Dan mereka lari jauh darinya untuk menghindari pukulan yang menyakitkan. Apakah mungkin berpikir bahwa di mana tidak ada puasa dan doa, di sana sudah ada setan? Ya, itu. Setan-setan yang berdiam dalam diri seseorang tidak selalu setan-setan yang berdiri dalam diri seseorang tidak selalu mengungkapkan kehadiran mereka, tetapi mengintai di sana. Diam-diam mengajari tuan rumah mereka setiap kejahatan dan menjauhkannya dari setiap hal yang baik. Jadi,
Orang ini yakin bahwa dia melakukan segalanya sendiri. Tetapi sementara itu dia hanya memenuhi kehendak musuhnya. Mulailah berdoa dan berpuasa, dan musuh akan segera pergi. Kemudian ingat, dia masih menunggu di samping untuk kesempatan entah bagaimana kembali lagi. Dan dia benar-benar akan kembali segera setelah doa dan puasa ditinggalkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, setan, dosa hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Dan kita telah diberi kekuatan darah, air, tubuh yang murni dari Kristus, sehingga memampukan kita untuk berpuasa dan berdoa, bertahan dari luar dan membakar dari dalam untuk melawan musuh, yaitu dosa dan iblis. Kiranya kita bisa merenungkan dan melakukan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh darahnya yang murni, tubuhnya yang murni, airnya yang murni, membuat kita untuk bisa mengusir segala dosa dan setan melalui doa dan puasa yang kita boleh kerjakan. Nah, saudara, demikian apa yang bisa saya bagikan. Kiranya renungan tentang hari ini boleh memberkati kita semua. Thank you, Tuhan memberkati kita semua. Amin.